Yahoo, Vinka no Nikki Yokoso. Balik lagi di Vinka no Nikki. Ini part 2 dari cerita gimana aku bisa berangkat ke Jepang. Yang belum nonton part 1-nya silahkan cek part 1-nya dulu, karena ini nyambung. Oke. Tadi sampai di bulan Desember ya, kami dapat email, kami dikasih 3 pilihan. Yang pertama oh enggak, sebelum kepilihannya mereka kasih tahu dulu bahwa oke, kami udah terima aplikasi kalian, tapi karena kondisi corona masih nggak terprediksi, kemungkinan besar kalian baru bisa masuk Jepang di bulan Mei or Juni, kayak gitu. Jadi meskipun programnya udah mulai April, kalian harus online dulu baru bisa tiba di Jepang tuh Mei atau Juni. Kami disuruh milih antara 3 pilihan. Yang pertama, mau tetap lanjut gitu meskipun programnya kan kalau yang Hantoshi itu setengah tahun, itu April sampai Agustus kan. Nah kalau misalnya kalian mau tetap yang spring semester itu tapi baru tiba di Jepangnya Mei or June, berarti kan di Jepang kayak cuman berapa bulan doang, 2 atau 3 bulan doang gitu kan. Nah itu gimana? Mau nggak gitu? Pilihan pertama. Yang kedua, mau nggak diundur ke yang fall semester, jadi ke Jepangnya tuh buat kedatangan bulan September, Agustus September gitu kan, fall semester mulainya akhir September. Atau yang ketiga, mau batalin aplikasinya. Jadi kami disuruh milih antara 3 ini, dan of course aku pilih yang satu. Kayak ya udahlah, di Jepang cuman 2 bulan atau 3 bulan. Oh, aku belum cerita kalau aku tuh awalnya milih Hantoshi ya, milih yang setengah tahun gitu. Jadi aku milih yang cuman sampai September gitu. Tapi nanti kenapa perpanjang ya, nanti aku cerita lagi. Jadinya aku sampai tahun depan. Jadi meskipun ya udahlah di Jepang cuma 2 atau 3 bulan, ya tetap pengalaman bagus kan. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu, daripada mundur ke fall nanti gimana aku ngatur semester akhir juga. Kayak kalau bisa sekarang ya udahlah sekarang aja gitu. Jadi akhirnya aku pilih yang pilihan pertama. Suruh nunggu lagi kami gimana buat langkah selanjutnya. Akhirnya dapat nih kabar di bulan Maret awal, kami dikasih list dokumen yang harus disiapin untuk bikin satu dokumen nih ya, jeng namanya adalah Certificate of Eligibility, or kita sebut sebagai COE. Jadi ini adalah satu dokumen yang sangat essential buat bikin visa. Jadi proses pembuatan visa tuh dimulai dari ini, dari submitan dokumen COE. List dokumennya nanti aku taruh di sini aja atau mungkin di description box ya, soalnya aku lupa banyak. Udah nih submit, tapi waktu itu aku ada kendala karena kan yang salah satu dokumen buat COE itu kan yang bank statement yang diurusnya sama kakek nenek aku, itu kakung uti aku, dan mereka tuh kan ada di kota lain dan mereka udah lansia, jadinya agak molor dari deadline beberapa hari. Tapi nggak apa-apa, kata pihak MU diterima nih dokumen aku, terus aku disuruh nunggu. Dan itu tuh tahap paling frustrasi ya, karena bener-bener cuma nunggu doang, nggak dapat updatean apa-apa. Kami nanya juga, mereka nggak tahu karena mereka juga nggak tahu updatean aplikasi COE kita tuh udah sampai mana gitu. Jadi mereka cuma bilang antara 1 sampai 3 bulan COE itu jadi. Itu tahap paling gitu, menguji kesabaran aku bener-bener nih ya. Pengalaman persiapan keberangkatan tuh bener-bener, jujur aku ngerasa aku bener-bener dilatih kesabarannya, kayak sabar nunggu, menanti gitu. Penantian yang tak kunjung datang membuat hati sakit. Tapi April kan udah mulai tuh course-nya, jadi kami mulai online nih. Kami udah officially accepted as MU students, tapi belum bisa ke Jepang, jadi course-nya online dulu. Dan ini a little context ya, aku di UPI waktu itu semester 6, dan aku waktu itu ambil 17 credits, 17 SKS yang di UPI. Kalau teman-teman yang lain waktu itu kalau nggak salah 21 or 22 SKS. Tapi karena aku tuh dari tahun-tahun sebelumnya udah ambil matkul yang tahun-tahun atas, jadi kayak beban aku di semester itu tinggal 17, udah aku ambil 17. Terus matkul yang di MU itu tuh ada 10 credits. Jadi kalau di total mulai April itu aku ambil 27 credits, which is insane karena kalau di kampus Indonesia pada umumnya tuh maksimal 24 SKS. Tapi karena aku kayak kuliah di 2 tempat gitu kan, di total jadi 27. Itu bener-bener saat dimana aku merasa overwhelmed banget sih, jujur. Karena waktu itu aku ya 27 credits, aku waktu itu kerja, aku ngajar. Sekarang juga masih ngajar, tapi waktu itu banyak jam aku pakai buat ngajar. Terus yang ketiga, aku waktu itu punya masalah lutut. Sampai sekarang juga masih sih, aku punya sakit lutut yang suka kumat, dan aku bolak-balik ke rumah sakit waktu itu buat kontrol ke dokter. Terus aku punya beberapa family issues dan juga tanggung jawab yang lainnya. Aku nggak bisa sebutin di sini, tapi pokoknya
itu benar-benar saat dimana fokus aku tuh kepecah banget, kayak aku nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi itu saat yang lumayan berat, hektik, kayak kepala mau meledak gitu, tapi bisa berlalu gitu. Kalau nginget lagi tuh rasanya bersyukur banget, kayak bener-bener aku tuh dibantu sama banyak banget orang tuh bisa melalui hal itu. Aku disupport banyak banget orang. Bulan Mei awal kan ada satu senpai nih dari univ aku juga yang ikut program itu. Nah dia tuh udah dapet COI-nya guys, tapi aku belum. Jadi aku kayak, hah kenapa dia udah dapet COI aku belum gitu, kayak ini aku jadi berangkat gak gitu. Jadi dia berangkat duluan, dia pertengahan Mei udah berangkat dan aku masih di Indonesia Mei akhir. Nah dapet tuh COI, akhirnya dapet kabar COI aku jadi. BTW COI itu dikirim ya dari Jepang ke Indonesia. Pengirimannya tuh gak lama, cuma 3 hari. Ya nunggu jadinya itu yang lama. COI ini dikeluarin sama Ministry of Justice. Jadi namanya juga Certificate of Eligibility. Jadi ini dokumen yang menyatakan bahwa orang itu eligible buat tinggal di Jepang. Akhirnya dapet guys akhir Mei, dan udah tau langsung satset ke Jakarta bikin visa. Dan visa tuh normalnya 7 hari kerja, tapi entah kenapa aku 3 hari kerja udah jadi visanya dikirim. Aku selama proses pembuatan visa aku stay di rumah kerabat aku di Jakarta, jadi visanya dikirim ke rumah itu. Udah jadi, udah last preparation, yaitu adalah perintilan akhir yang aku bakal lanjutin di part selanjutnya deh, biar nggak panjang lagi gitu dulu. Berarti ya sampai ketemu di next video. Jalan bye bye.